wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Setiawati. Nomor induk mahasiswa 25404110458. Saya mahasiswi PPGPAI dari LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, batch 2 tahun 2025. Sekaligus sebagai guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SD Negeri Pakem, Kalasan Sleman, Yogyakarta. Pada video uji kinerja kali ini, saya akan membawakan materi tentang hukum halal dan haram. Submateri tentang sebab-sebab hukum halal dan haram. Dalam pembelajaran kali ini, saya menggunakan metode PBL atau Problem Based Learning. Materi tersebut materi kelas 6 semester Gasal. Seperti apa videonya? Mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa dulu. Siapa ketua kelasnya? Danis. Ya, silakan Mas Danis memimpin doa. Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selanjutnya kita seperti biasa ya, kita murajaah, baca surat-surat pendek. Terakhir surat apa ya? Al-Quraish. Oh ya, berarti sekarang kita membaca surat Al-Fil. Dimulai dari ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Shadaqallahul azim. Untuk meningkatkan semangat nasionalis kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Nah, dipimpin oleh yang mau berdiri siapa? Oh, Mbak Kirana. Baik. Yang lain silakan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Boleh kembali ke tempat duduknya. Ya, selanjutnya Beni akan melakukan presensi kehadiran. Hari ini yang tidak hadir siapa? Berangkat semua? Alhamdulillah, berarti semuanya diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa datang ke sini untuk belajar. Baik, anak-anak, pembelajaran sebelumnya kita mempelajari apa ya? Asmaul Husna. Baik, kita sudah mempelajari apa saja Asmaul Husna kemarin? Ada Al-Ghafur, ada Al-Afu, ada Al-Wahid, ada As-Somad, ada lagi? Sudah ya. Sebelum mulai pembelajaran, Weni mau tanya dulu sesuatu. Siapa kelas 6 yang pernah jajan di kantin? Di kantin sekolah? Oh, semuanya sudah pernah jajan di kantin sekolah? Iya, sudah pernah. Anak-anak yakin nggak kalau yang di kantin sekolah itu makanannya halal semua? Yakin? Yakin. Kenapa bisa yakin kalau makanan itu bisa halal semua? Coba. Ya, kenapa Mas Rafa? Karena ada label halalnya. Karena ada label halalnya. Berarti Mas Rafa selama ini memperhatikan. Kalau membeli itu diperhatikan ada label halalnya gitu Mas Rafa. Baik. Sekarang Bu Eni ada video. Ya. Nanti anak-anakku silahkan menebak. Nah, ini termasuk, ini tidak ada label halal atau haramnya. Tapi nanti ditentukan apakah ini halal atau haram. Hewan yang pertama, hewan apa? Beruang.
Halal atau haram? Ada yang jawab halal? Oke, kita cek. Beruang itu haram. Ya, yang kedua. Hewan apa? Bebek. Halal atau haram? Coba kita cek. Ya, bebek itu halal. Baik anak-anakku, dari video tadi sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Karena kita hari ini akan mengenal hukum halal dan haram. Jadi, mana yang boleh dikonsumsi, mana yang tidak boleh dikonsumsi. Kita akan belajar tentang hukum halal dan haram. Ya. Halal itu apa? Halal itu adalah sesuatu yang diperbolehkan, dibolehkan, artinya boleh dikonsumsi, boleh dilakukan. Nah, itulah halal. Tapi kalau haram itu kebalikannya. Berarti apa? Yang tidak boleh dikonsumsi, tidak boleh dimakan. Itu sesuai syariat Islam ya. Jadi halal haram boleh tidaknya itu sesuai dengan aturan Islam, syariat Islam. Nah, bagaimana menentukan ini halal atau haram? Itu ada 3 cara, anak-anak. Yang pertama itu dilihat dari zat asalnya. Asalnya itu bagaimana makanan itu? Disesuai dengan surat Al-Maidah ayat 3. Dalam surat Al-Maidah ayat 3 itu sudah dijelaskan langsung bahwasanya diharamkan. Oh, berarti boleh atau tidak kalau diharamkan? Tidak boleh. Sudah jelas di Quran itu tidak boleh, yang dimakan itu yang tidak boleh apa saja? Ada bangkai, darah. Ini terutama darah yang dibekukan. Jadi tidak boleh makan darah yang dibekukan, darah yang diminum itu tidak boleh, ya. Kemudian daging babi. Bu, artinya tulangnya boleh? Tidak. Yang di sini daging babi ya sudah dari depan sampai belakang keseluruhan babi itu tidak boleh. Kemudian ada hewan yang disembelihnya tidak menyebut nama Allah. Misalnya menyembelih ayam langsung dipotong aja. Berarti itu menjadi halal apa haram? Haram, karena nyembelihnya tidak menyebut nama Allah. Nah, cara yang kedua itu dilihat asalnya, sifatnya. Sifatnya bagaimana makanan atau minuman itu? Kalau dia sifatnya memabukkan, ya, atau membuat ketagihan, nah itu dihukumi haram. Contohnya minum minuman keras. Minum-minuman keras itu memabukkan apa tidak? Memabukkan, makanya itu diharamkan. Cara yang ketiga, cara yang terakhir, kita lihat prosesnya. Nah, proses itu ya dari awal, dari menyembelih, itu menyebut nama Allah atau tidak. Kemudian cara mengolahnya, masaknya itu juga harus dilihat. Ayam itu halal atau haram? Halal, tapi kalau gorengnya pakai minyak babi, berarti si ayam menjadi haram, meskipun tadi menyembelihnya menyebut nama Allah. Baik, sekarang Bu Eni akan bagi menjadi kelompok kecil. Nah, karena ini ada 30, Bu Eni bagi menjadi 6 kelompok ya. Jadi satu kelompok nanti ada 5 anak, 5 siswa ya. Ini sudah sesuai 5 siswa, kita sesuaikan dengan kelompok sebelumnya ya. Ya, sudah pas ini 5. Kemarin Bu Eni sudah pesan di grup kelas untuk membawa gunting dan lem. Apakah sudah dibawa semua? Boleh disiapkan. Ya. Ya, masing-masing kelompok sudah dapat LKPD dari Bu Guru? Sudah? Ya. Silakan nanti diisi nama kelompoknya, kelompok berapa? Ini kelompok 1 ya, kelompok 1, kelompok 2, ini kelompok 3, itu kelompok 4, kelompok 5, dan terakhir kelompok 6. Ya. Bu Heni sudah siapkan makanan dan minuman di paling belakang. Silakan perhatikan. Di sini ada beberapa makanan dan minuman. Ya, tapi tercampur. Ada yang haram, ada yang halal. Silakan nanti anak-anak mengidentifikasi mana makanan yang haram, mana makanan yang halal. Kemudian kelompokkan di lembar sebelumnya. Masukkan pada bagian yang halal jika itu makanan halal, dan masukkan ke kolom haram jika itu makanan atau minuman yang haram. Sudah jelas? 15 menit cukup? Baik, bisa dimulai dari sekarang. Silakan didiskusikan bersama kelompoknya, termasuk mana yang termasuk makanan yang halal, mana yang termasuk haram. Ya.
makanan dan minuman halal. Iya, yang pokoknya yang ini yang halal, ini yang haram. Termasuk minuman juga. Kelompok 1 sudah kelompok 6 ya, kelompok 6 sudah selesai ya. Lanjutnya kelompok mana yang sudah selesai? Kelompok 3 sudah selesai ya. Baik, semuanya sudah selesai ya. Sekarang waktunya mempresentasikan hasil diskusinya ya. Karena tadi yang selesai duluan adalah kelompok 6, silakan presentasinya dimulai dari kelompok 6 terlebih dahulu. Silakan kelompok 6 untuk mempresentasikan hasilnya. Dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasilnya. Silakan ditunjukkan Mas hasilnya. Ya. Untuk makanan halalnya ada apa saja Mas Danis ya? Makanan halalnya ada apa saja? Ada daging matang, Ada sate, ada air putih, ayam goreng, ada apa lagi? Yang Jus. makanan halal. Mas, ada kopi, ada kopi. Sayur- Ya. sayur- Kalau yang sayuran. makanan haram apa aja Mas? ada darah yang dibekukan, Darah yang dibekukan haram atau halal? Haram, betul. Apa lagi? babi, Daging babi, ya. Terus alkohol, alkohol tadi halal atau haram alkohol? Haram. Terus apalagi yang haram? Ada apa lagi? ada bangkai, Bangkai ayam, meskipun ayam tadi itu halal ya Mas ya, karena dia menjadi bangkai maka dia hukumnya haram. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 6. Kelompok 3. Baik, silakan kelompok 3 mempresentasikan hasilnya. Mari. Untuk kelompok 5. Baik, semua sudah mempresentasikan hasil kelompoknya ya. Selanjutnya, kemarin Bu Guru sudah berpesan kepada anak-anak untuk membawa salah satu makanan atau minuman. Apakah sudah dibawa? Coba dikeluarkan. Kemudian kita akan membentuk minimarket mini. Nah, kita sudah ada tempat di belakang. Silakan ditaruh di belakang. Ya, baik, kita sudah punya minimarket kelas 6 ya. Jadi ini sudah ada minimarket yang isinya jajanan makanan sama minuman. Siapa yang mau membeli di minimarket kelas 6? Oh ya, Mas Aska dan siapa? Oh ya, Mas Ilham. Silakan Mas Aska dan Mas Ilham membeli di minimarket kelas 6. Silakan pilih satu makanan. Ya, Mas Aska membeli apa ini? Makanan apa namanya? Oh ya, ditunjukkan. Ya, kenapa Mas Aska kok memilih jajanan ini, memilih makanan ini? Kenapa Mas? karena ada label halal. Ada label halalnya. Mana Mas label halalnya? Oh iya, Mas Ilham kenapa memilih itu? Ada label halalnya juga. Nah, Mas Aska dan Mas Ilham memilih makanan ini karena ada label halalnya. Bagaimana Mas Aska jika di luar nanti ada makanan yang tidak ada label halalnya, Mas? Cari yang lain yang ada. Oh, cari yang lainnya. Karena Mas Aska ragu ya, kok nggak ada label halalnya. Kalau tidak ada label halalnya, silakan cari makanan yang sudah jelas
halalnya. Begitu ya Mas ya. Baik, terima kasih Mas Aska dan Mas Ilham. Tepuk tangan. Baik, Bu Heni ada kuis. Nanti siapa yang namanya muncul silahkan ke depan. Siapakah yang akan keluar? Siapa ya? Aska, silakan Mas Aska ke depan. Segala sesuatu yang dibolehkan untuk dilakukan, digunakan, dikonsumsi sesuai ajaran Islam, itu yang mana Mas? Apakah halal, haram, syubhat, atau makruh? Ya, betul. Selanjutnya ada Mas Atta. Oh, salah. Yang benar adalah dihalalnya halal. Sakit, Zakia Talita yang hidup di. Oh ya, betul. Selanjutnya. Ya, betul. Semak. Sakit. Danis Ala. Oh, salah. Yang diharamkan kecuali berarti yang dibolehkan itu adalah hewan yang disembelih menyebut nama Allah. Baik, Bu ini akan melakukan evaluasi ya. Melakukan evaluasi untuk anak-anak, nanti silakan dikerjakan sendiri, tidak boleh mencontek ya. Semua sudah dapat lembar asesmennya? Sudah, baik silakan dikerjakan. 10 menit cukup? Cukup, baik silakan dikerjakan. Ya, yang sudah selesai, boleh langsung dikumpulkan. Ya, di sini aja. Semua sudah selesai ya? Baik, tadi kita sudah mempelajari tentang hukum halal dan haram. Anak-anak sudah tahu ya bagaimana menentukan makanan yang boleh dikonsumsi dan mana makanan yang tidak boleh dikonsumsi. Nah, bagaimana jika anak-anak nanti ketika berada di luar itu menemukan makanan yang tidak ada label halalnya atau makanan yang tidak jelas halal haramnya bagaimana? Bagaimana? Cari yang lain. Yang cari yang lain yang bagaimana? Yang ada label halalnya. Baik, tadi kita sudah mempelajari tentang halal dan haram. Itu bisa kita tentukan dengan berapa cara tadi? 3 cara. Dilihat dari asalnya, apakah itu haram atau halal. Kemudian dilihat dari apa lagi? Sifatnya. Ya, yang ketiga dilihat dari cara memprosesnya, cara mengolahnya, cara memasaknya. Itulah cara kita menentukan makanan atau minuman itu haram atau halal. Ya, ada pertanyaan anak-anak? Tidak? Tidak ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, pembelajaran hari ini kita cukupkan. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang penerapan, bagaimana penerapan kita dalam menentukan makanan halal dan haram. Setelah ini nanti kita berkomitmen ya. Kita sudah tahu mana makanan yang halal, kita sudah tahu mana makanan yang haram. Berarti anak-anak setelah ini kalau membawa bekal makanan yang apa? Membawa bekal makanan yang apa? Yang halal. Siap membawa bekal makanan yang halal? Siap membawa bekal makanan yang halal? Baik, kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Silakan Mas Danis memimpin doa kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Guru tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.